Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Materi kelas 11 semester 2. Kita bertemu lagi di materi karya tulis ilmiah. Yang akan kita bahas pertama kali adalah pengertian dari karya tulis ilmiah. Di sini, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan data dan fakta yang ditulis menurut metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Ini berlaku untuk seluruh hasil dari penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian, tujuan dan manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, tujuannya adalah untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Kemudian, manfaatnya adalah untuk menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Tujuan dan manfaat karya tulis ilmiah ini berlaku untuk keseluruhan, bukan hanya bagi peserta didik saja, tetapi juga bagi seluruh orang masyarakat yang berkecimpung dan berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, penjelasannya disajikan secara masuk akal, jujur, apa adanya, sesuai dengan data dan fakta. Berikutnya, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sesuai ejaan yang disempurnakan dan tata tulisnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri karya tulis ilmiah berikutnya yaitu disusun dengan kerangka yang urut dan berkesinambungan. Artinya, karya ilmiah tersebut harus disusun secara teratur dan sistematis. Ciri karya tulis ilmiah yang keempat, masalah yang dikupas harus dengan terperinci dan lengkap. Bisa dikatakan bahwa masalah yang dibicarakan atau dipaparkan dalam sebuah karya tulis ilmiah harus dijelaskan secara mendetail. Ciri-ciri karya tulis ilmiah berikutnya yaitu kebenarannya harus dapat diuji. Dalam hal ini, pengujian kebenaran dalam karya tulis ilmiah bisa dengan sebelumnya melakukan penelitian atau hipotesis tertentu. Yang terakhir, karya ilmiah harus berlaku secara umum, yaitu kesimpulannya ini cocok untuk digunakan atau diterapkan semua populasi. Yang berikutnya akan saya jelaskan yaitu tentang jenis-jenis bentuk karya tulis ilmiah. Ada 3 jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu karya tulis populer. Yang kedua, karya tulis semi-formal dan karya tulis formal. Yang pertama, karya tulis populer yaitu temanya ini dekat dengan masyarakat secara umum. Kemudian, karya tulis populer juga diterbitkan di surat kabar atau koran. Selanjutnya, karya tulis populer ini bentuknya manasuka atau dalam bentuk paragraf. Yang terakhir, karya tulis populer itu bahasanya santai, sederhana, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, bentuk karya semi-formal, yaitu sudah menggunakan penulisan yang terstruktur,
Contohnya yaitu seperti makalah dan paper. Terakhir, ada bentuk karya tulis ilmiah yang formal, di mana struktur penulisannya sudah lengkap dan dipaparkan secara terperinci. Contohnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya yaitu esensi dari suatu karya ilmiah, yang di sini dapat dikenal dari ciri teloles, yaitu teoritis, efektif, logis, objektif, lugas, efisien, dan sistematis, di mana teoritis itu berarti karya ilmiah itu harus sesuai dengan teori yang ada. Kita menggunakan rujukan atau beberapa bahan pustaka sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah. Efektif bisa dilihat dari penggunaan bahasanya yang harus efektif sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian harus logis, di mana logis ini paparan dari karya ilmiah itu harus sesuai logika dan nalar dari akal pikiran manusia. Yang keempat, objektif berarti objek yang dibahas dalam karya tulis ilmiah harus sesuai kenyataan, sesuai fakta di lapangan dan apa adanya. Yang kelima yaitu harus lugas, yaitu dapat dimengerti oleh para pembaca, terutama dari penggunaan bahasa. Yang keenam, efisien. Yang ketujuh, sistematis, berarti disusun secara teratur dan sesuai dengan sistematika karya ilmiah yang ada. Bahasan kita berikutnya yaitu kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat internasional. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus reproduktif. Yang ketiga, ragam bahasa dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Terakhir, harus menggunakan batasan atau definisi dari kata atau istilah yang digunakan. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam mengonstruksi sebuah karya ilmiah. Yang pertama, dari segi pemilihan topik atau tema. Itu yang harus kita pikirkan pada saat awal penyusunan karya ilmiah. Yang kedua yaitu pengumpulan bahan. Yang ketiga yaitu survei lapangan. Setelah itu membangun bibliografi. Yang kelima menyusun hipotesis. Yang keenam menyusun rancangan penelitian. Yang ketujuh melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang telah direncanakan. Langkah berikutnya yaitu melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan berbagai model dan tipe. Yang kesembilan yaitu menganalisis dan menginterpretasi data yang telah didapatkan oleh seorang penulis karya ilmiah atau oleh seorang peneliti pada langkah sebelumnya, yaitu pada saat pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data. Yang kesepuluh, merumuskan kesimpulan dari teori yang ada terhadap penelitian yang dilakukan. Terakhir yaitu evaluasi terhadap penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul. Di dalam judul yang harus kita perhatikan yaitu judul harus terdiri dari satu frasa saja.
Kemudian harus mencerminkan isi dari karya ilmiahnya. Kemudian judul juga harus jelas, padat, dan lengkap. Kemudian pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat bagian latar belakang yang di sini mencakup alasan-alasan mengapa karya tulis ilmiah itu perlu dibuat. Kemudian ada rumusan masalah mencakup masalah-masalah yang dibahas dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian ada tujuan penulisan, ada lagi manfaat penulisan karya ilmiah. Nah, yang ketiga ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini disebut juga dengan kajian pustaka atau istilah lainnya yaitu landasan teori. Di mana kerangka teoritis ini berisi beberapa pengetahuan dari buku pendukung yang digunakan untuk menguatkan dari hasil penelitian kita pada karya ilmiah yang kita buat. Kemudian bagian dari struktur karya ilmiah berikutnya yaitu ada metodologi penelitian, di mana dalam metodologi penelitian ini berisi tentang tahapan-tahapan dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan metode deskriptif, kemudian bisa menggunakan pula metode penelitian kelas, dan juga metode eksperimen. Berikutnya ada poin pembahasan. Dalam poin pembahasan ini merupakan intisari atau bagian pokok dari karya ilmiah. Jadi, segala pemaparan dan penjelasan dari setiap penelitian yang kita lakukan dalam sebuah karya ilmiah ini terangkum dan dipaparkan secara terinci dalam bagian pembahasan. Yang keenam yaitu kesimpulan dan saran, di mana simpulan dan saran ini, simpulan itu berisi kesimpulan dari hasil penulisan karya tulis ilmiah kita. Saran itu biasanya terdiri dari dua, yaitu saran bagi peneliti secara khusus dan saran untuk para pembaca secara umum. Terakhir, struktur terakhir ada yaitu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Dalam daftar pustaka kita mencantumkan beberapa pustaka atau bahan-bahan rujukan yang kita gunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah kita. Lampiran pun disesuaikan dengan isi dari karya tulis ilmiah kita. Lampiran itu bisa berupa data-data yang berupa grafik, tabel, bagan, ataupun foto-foto berupa dokumentasi dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah kita. Nah, demikianlah materi kita tentang karya tulis ilmiah, dan sampai berjumpa di materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 berikutnya. Terima kasih.